Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang besaran vektor. Nah, pada video-video sebelumnya kita telah membahas tentang besaran dan pengukuran. Di sana juga kita bahas tentang besaran pokok, kemudian besaran turunan, dan juga besaran vektor sekaligus besaran skalar. Nah, untuk video ini dan juga untuk video-video yang akan datang pada materi tentang vektor, maka kita akan membahas khusus pada besaran vektor dan operasi pada vektor. Baik, kita mulai dari apa itu definisi dari besaran vektor. Jadi, kita dulu sudah pernah menyinggung di video sebelumnya bahwa besaran vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, saya ulangi kembali bahwa besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai, kemudian arah, dan memenuhi atau mematuhi operasi vektor. Nah, jadi dalam besaran vektor nanti sifatnya atau cirinya setidaknya ada dua yang utama, yaitu memiliki nilai, kemudian yang kedua ini adalah dia punya arah, kemudian yang ketiga yaitu memenuhi operasi vektor. Memenuhi operasi vektor. Nah, kenapa kok ditambahkan dengan memenuhi operasi vektor? Karena nanti dalam besaran vektor ada operasi-operasi yang nanti berbeda dengan ketika kita mengoperasikan besaran skalar. Nah, nanti kita akan membahasnya satu persatu. Kemudian contoh dari besaran vektor dalam fisika, ini ada beberapa besaran yang merupakan besaran vektor. Ini contohnya ada perpindahan, kemudian ada kecepatan, percepatan, ada gaya, kemudian ada lagi momentum, dan masih ada beberapa besaran-besaran yang lainnya yang nanti silahkan sambil dicari apa saja contoh besaran vektor yang ada di fisika. Nah, nanti kita akan banyak di perpindahan, kecepatan, dan percepatan pada bab selanjutnya, kemudian juga termasuk gaya. Nanti akan kita banyak membahas tentang gaya, kemudian ada lagi nanti akan ada bab tersendiri tentang momentum. Kemudian nanti juga di materi selanjutnya ada tentang momentum sudut, kemudian ada torsi. Itu. Baik, itu adalah definisi dan contoh dari besaran vektor. Nah, untuk selanjutnya dalam penulisan vektor nanti ada kesepakatan, kita membuat kesepakatan tentang penulisan besaran vektor, jadi atau lambang dalam menuliskan vektor. Jadi nanti untuk menuliskan besaran vektor di buku-buku ada yang menuliskannya cetak tebal seperti ini misalkan. Nah, ini pembacanya adalah vektor A. Nah, karena ketika cetak tebal ini nanti akan perlu waktu lama untuk menulis ketika penulisannya secara manual seperti ini, maka nanti sementara kita tidak memakai yang bentuk cetak tebal. Jadi untuk penulisan vektor nanti dituliskan dengan
huruf A, kemudian diberi tanda panah di atasnya. Ini dibaca vektor A. Sedangkan untuk besarnya, penulisannya seperti ini, ada tanda mutlak berarti besarnya vektor, atau bisa juga dituliskan hanya A. Ini berarti nilai atau besarnya vektor A. Ini. Jadi kalau hanya A saja tanpa ada tanda panah di atasnya, berarti itu sebagai nilainya atau besarnya. Nah, contohnya benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah barat. Nah, ini termasuk besaran vektor. Jadi vektor kecepatannya, nilainya itu adalah 10. Ini sebagai nilai atau besarnya vektor kecepatan. Kemudian ke barat, ini berarti arah vektor kecepatan. Nah, itu adalah cara penyajiannya vektor. Jadi vektor nanti disajikan dalam nilai dan arahnya. Tetapi kalau hanya nilai saja, maka itu nanti termasuk dalam besaran skalar tanpa diberi arah. Contohnya energi. Misalkan energi listrik itu ada 10 joule. Nah, berarti di situ hanya ada nilainya saja, tidak ada arahnya. Kemudian vektor selain dalam bentuk penulisan lambang seperti itu, maka nanti dalam vektor juga digambarkan secara grafis. Jadi misalkan vektor A seperti ini, nanti secara grafisnya kita gambarkan dalam bentuk tanda panah. Nah, ini adalah vektor A. Panjangnya panah ini menyatakan besarnya vektor A. Kemudian arahnya ini, arah panahnya ini berarti menyatakan arah vektor A. Jadi panjangnya panah ini merepresentasikan atau mewakili besarnya atau nilai dari vektor A. Nah, maka nanti dalam penggambarannya itu harus benar-benar menunjukkan nilai atau mewakili nilai yang sesungguhnya. Jadi contoh, misalkan ada vektor A. Vektor A itu adalah misalkan 10i. Ini menyatakan arahnya pada arah sumbu X positif, tanda plus ini. Kemudian ada vektor B, ini adalah 5i. Nah, maka nanti ketika digambarkan dua vektor ini, itu harus benar-benar menunjukkan bahwa nilainya beda. Gambarnya maka harus berbeda. Sama-sama arahnya ke arah sumbu X positif. Jadi ini arah vektor satuan pada sumbu X positif yang nanti akan kita bahas tentang vektor satuan. Kemudian ini adalah kita beri nama vektor A. Maka vektor B nilainya kan 5. Maka menggambarkannya harus menunjukkan ya dia lebih pendek panahnya karena nilainya lebih kecil. Ini vektor B. Nah, itu jadi nanti harus penggambaran vektor itu tanda panahnya harus sesuai dengan besarnya vektor itu, atau setidaknya ketika dibandingkan dengan vektor-vektor yang lainnya itu cocok. Jadi kalau yang lebih besar nilainya, panahnya lebih panjang. Kalau nilainya vektornya lebih kecil, maka panahnya harus lebih pendek. Termasuk nanti arahnya harus sesuai penggambarannya. Itu adalah kesepakatan kita tentang penulisan vektor. Jadi saya tegaskan kembali bahwa dalam penulisan vektor nanti kalau bentuk lambang huruf, jadi ada huruf, kemudian di atas diberi panah, kemudian dalam bentuk grafis, jadi ada bentuk panah, tanda panah itu. Nah, panjangnya panah itu mewakili besarnya vektor, kemudian arah panah itu mewakili arahnya vektor. Nah, kemudian ada juga tentang
kesamaan sebuah vektor. Jadi ada kesamaan vektor. Nah, kesamaan vektor. Nah, seandainya kita mempunyai sebuah vektor C, kemudian ada vektor lain, vektor D, dan vektor C dan vektor D ini sama, maka kalau sama berarti ini harus sama nilainya dan arahnya. Nah, sehingga ketika digambarkan, ini vektor C, maka nanti vektor D itu juga panjangnya sama, termasuk arahnya juga sama. Maka ini vektor dikatakan sama. Jadi vektor dikatakan sama jika nilai dan arahnya sama. Kemudian ada lagi yang perlu diketahui, yaitu vektor negatif. Vektor negatif. Nah, vektor negatif berarti ini adalah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor positifnya, atau berlawanan dengan vektor asal. Jadi misal saya memiliki sebuah vektor, saya beri nama vektor E. Nah, maka nanti vektor min E itu nanti penggambarannya adalah tanda panah, panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, maka ini adalah vektor E. Atau bisa juga kalau itu diberikan dalam bentuk notasi yang lain, misalkan ini adalah vektor F. Vektor F ini ternyata panjangnya sama dengan vektor E, tapi arahnya berlawanan. Maka vektor F itu sama dengan kebalikan dari vektor E. Jadi balikan berubah arahnya, kebalikannya, tapi nilainya sama. Nah, ini vektor negatif. Jadi sudah kita bahas tentang kesepakatan penulisan vektor. Kemudian ada vektor yang sama, berarti harus nilai dan arahnya sama. Kemudian ada vektor negatif. Kalau negatif berarti arahnya berlawanan tapi nilainya sama. Jadi di sini nilainya sama, kemudian arah berlawanan. Itu adalah vektor negatif. Jadi kalau nilai sama, maka nanti besarnya F itu ya sama dengan besarnya vektor E, tapi arahnya berlawanan. Baik, itu adalah video kita atau pembahasan kita tentang vektor untuk yang awal ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.